Oke pemirsa, saya akan mereview unit CAT 390F dengan Liber R9100. Nah untuk pertama, untuk CAT 390 di bagian samping kiri, bagian belakang, ada oil cooler dan ada radiator dan after cooler juga letaknya semua di sini, dan kondensor semuanya termounting di bagian kiri, bagian belakang. Sedangkan untuk unit Liber R9100, begitu saya naik tangga ya, saya langsung berhadapan dengan sebuah pintu yang mengakses ke bagian tengah, dan untuk bagian belakang saya akan mencoba buka ya. Kebetulan di sini adalah bagian belakang sebelah kiri unit. Nah, kebetulan ini pintunya sangat susah untuk dibuka ya. Nah, di sini ada beberapa pompa sebenarnya di sini ya. Nah, kalau untuk 9100 ini terdiri dari beberapa pompa, mungkin teman-teman harus perlu ketahui sedikit ya perbandingannya. Bahwa ada bagian atas pompa yaitu untuk swing pump. Kemudian dia di sini tandem dengan replenishing pump, ya, replenishing pump. Kemudian di bagian ujungnya itu ada servo pump. Sedangkan untuk bagian bawah ada dua hydraulic pump yang tandem. Yang pertama adalah pompa 1 di bagian depan ya, dan pompa 2 di bagian belakang. Ini adalah pompa 2-nya. Kemudian di bagian bawah sebelah kanan ya, pompa depan sana adalah pompa 3-nya. Dan itu melayani untuk hidrolik. Pompa 3 di sini ditandem dengan dua pompa lagi, yaitu untuk motor pennya, yaitu hidrolik ya. Yang kedua adalah untuk hidrolik pen motor. Dan yang terakhir di sini bagian ujung ya, ini adalah bagian ujungnya, itu untuk melayani untuk cooling pen motornya untuk radiator. Dan di bagian sebelah kiri pompa ada servo unit yang mengatur pilot sistemnya nanti, yang akan mengatur ke seluruh keperluannya dan disuplai dengan menggunakan servo pump. Selanjutnya adalah saya akan naik di bagian tengah eskavator CAT 390. Nah, di sini saya melihat kontrol valve. Dan di bagian belakang di sini ada engine ya. Dan di bagian sebelah kanan juga ada dua cooler ya. Dan di bagian tengah ada swing motor ya, dimana swing motornya di sini ada dua juga ya. Di belakang satu dan di depan juga ada satu. Sedangkan untuk unit R9100 antara cabin dengan hydraulic tank, di sini ada tangga ya untuk akses ke bagian tengahnya. Nah, ini ketika saya coba naik tangga ini, maka di sini saya melihat beberapa komponen ya. Yang pertama di sini ada control valve-nya di bagian tengah, ini kelihatan dari sini. Ya, valve bank 1, kemudian di belakang ada air cleaner sebelah kiri, kemudian engine, dan di sini area pompa sebelah kirinya. Dan di sini ada fuel tank-nya sebelah kanan dan grease pump untuk circle-nya. Dan di sini kelihatan juga untuk swing motor untuk bagian depan. Kemudian untuk lever selanjutnya adalah ketika saya masuk di bagian tengah antara engine room-nya ya, dan masuk di bagian tengah di sini ada tempat jalannya ya. Dia jadi agak-agak lega sedikit. Di sini ada emergency stop. Dan kemudian di sini ada hydraulic tank ya, pas di belakang cabin. Dan di samping kanan hydraulic tank di sini ada control valve. Ini letak control valve-nya, dan control valve-nya ini lumayan besar ya. Kelihatannya panjang karena dia kalau dilihat ini adalah solid, dan control valve di sini adalah control valve 1 atau biasa disebut adalah sebagai valve bank 1 ya. Kemudian di bagian bawah ada kontrol valve kecil, dan ini adalah kontrol valve 2.
atau valve bank 2. Nah, untuk kontrol valve di sini, untuk kontrol valve 1 dibagi dua sebenarnya aktualnya, dan ini adalah suplai dari pompa 1 masuk ke kontrol valve bagian kiri, valve bank 1 ya. Ini valve bank 1 dibagi dua di sini seharusnya. Dan sebelah kiri di sini disuplai dari pompa 1, kemudian di sini untuk pompa valve bank 2-nya atau bagian atasnya disuplai dari pompa 2. Sedangkan untuk kontrol valve 2 bagian bawah itu disuplai dari pompa 3. Nah, ini konstruksi dari kontrol valve-nya. Kemudian di bagian bawah di sini ada swing motor untuk bagian belakangnya. Tadi sudah saya jelaskan di bagian depan. Kemudian bagaimana dengan Caterpillar? Letak kontrol valve dari unit Caterpillar 390F dia berada di bagian tengah juga, sama seperti Liebherr 9100. Dan kontrol valve-nya di atasnya ada dua ECM, ACS1 dan ACS2. Ada tip control system 1 dan 2 ya. Dan nanti akan dibagi-bagi sistem kerjanya untuk memberikan arus ke solenoid yang akan diaktifkan nanti ketika joystick digerakkan. Jadi dua modul ini atau ECM ini nanti adalah akan menjadi inputan atau dihubungkan dengan ECM hidrolik yang ada di dalam cabin dengan menggunakan CAN bus ya. Dan dua ECM ini akan mengatur kerja daripada semua solenoid yang ada di kontrol valve-nya. Nah, ini bentuk daripada kontrol valve-nya. Satu spool itu dilengkapi dengan 4 solenoid yang mengatur pergerakan daripada spool. Dan menurut saya ini adalah kelebihan Caterpillar 390F karena sudah dikontrol dengan menggunakan elektrik secara full. Nah, selanjutnya saya beralih ke bagian belakang kontrol valve. Pada bagian belakang tangki hidrolik ya, ini letaknya di sebelah kanan unit, samping kanan kontrol valve ya. Di sini ada beberapa komponen ya. Dua ini adalah case drain filter ya. Dan di atas tangki di sini ada return filternya, ada dua return filter. Kemudian di bawah sini ada pertemuan hose ya. Kebetulan sebenarnya di sini ada covernya ya, lantainya sama seperti Liebherr 9100 ya, cuma lagi dilepas. Dan di sini ada dua filter case drain ya. Ini case drain yang kebetulan pas di bawah tangan saya, dan di depan saya ini ada pilot filter yang kecil. Di sini adalah dia menyaring oli yang dari pilot pump sebelum masuk ke pilot manifold. Nantinya akan standby di joystick ya, sebelum joystick itu digerakkan. Sekarang saya akan melihat di bagian engine ya, untuk Liebherr. Ketika saya menghadap ke belakang, di belakang kontrol valve ada engine ya, 12V, artinya 12 silinder. Dan salah satu unit yang menggunakan engine Liebherr asli adalah eskavator R9100, dan fuel system yang digunakan juga adalah fuel system CRI, dan ini dikontrol dengan menggunakan modul ya, suatu modul, dan nanti akan dikomunikasikan dengan ECM yang lain dengan menggunakan jalur CAN bus. Dan di sini ada air cleaner ya, letaknya air cleaner di sini kebetulan di atas radiator ya, di atas sistem pendinginan radiator. Dan di samping kanan di sini ada letak coolernya semua, mulai dari radiator dan oil cooler, dan dia juga memiliki dua motor untuk mendinginkan. Oke, kita beralih ke bagian belakang untuk unit CAT 390. Di sini ada fuel filter, ada 4 fuel filter untuk mensuplai atau menyaring fuel sebelum masuk ke engine. Kebetulan engine yang digunakan di sini adalah engine C18 C series ya. Nah, di sini ada beberapa filter, ada dua primary fuel filternya dan
satu secondary filter dan yang satunya adalah tertiary fill filter. Nah, ini bentuknya ketika dilihat dari sebelah kanan unit, sebenarnya ada cover di bagian bawah, cuma ini lagi dilepas ya, dan tempatnya juga agak lega ya. Jadi suatu persaingan yang sangat ketat di antara dua merek unit ini. Saya akan beralih ke pompa ya. Nah, ini adalah hydraulic pump yang digunakan untuk di eskavator 390. Dia tipenya adalah tandem, ada front pump dan rear pump. Dan suctionnya dia dari bawah, dari hydraulic tank tadi ya, sebagai suctionnya, dan dia mempunyai satu suction dan nanti akan dibagi ke pompa depan dan pompa belakang. Kemudian di sini ada hose suctionnya untuk pompa bagian atasnya. Jadi di bagian atas ini ada satu pompa lagi dan tandem, yaitu pompa satunya untuk cooling fan, suctionnya di sebelah kanan, dan outputnya nanti akan di sebelah kanan sini. Oke, demikian review unit kali ini, yaitu Liebherr R9100 dengan eskavator CAT 390. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, dan silahkan masukkan pilihan unit yang terbaik menurut Anda di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.